Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulistia Ramadhani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas statistika dan parametrik saya, yaitu mengenai uji Kruskal-Wallis. Baiklah, pada uji Kruskal-Wallis ini ada 7 bagian yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada pengertian, yang keduanya kegunaan, selanjutnya asumsi atau syarat, setelah itu hipotesis, rumus, langkah-langkah, dan terakhir itu ada contoh. Nah, untuk pertama kita lihat dulu pengertian dari uji Kruskal-Wallis itu. Apa sih uji Kruskal-Wallis itu? Nah, kita lihat. Uji Kruskal-Wallis merupakan salah satu uji statistik dan parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah ada perbedaan yang signifikan antara kelompok variabel independen dengan variabel dependennya. Yang mana data yang bisa kita gunakan itu data yang berskala dari interval, rasio, dan data ordinal. Nah, jadi untuk data berskala nominal tidak dapat kita gunakan untuk pengujian uji Kruskal-Wallis ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ilustrasi. Di sini kita melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada perbedaan pengaruh pembelajaran terhadap nilai ujian siswa. Di sini misalkan kita mengambil variabel independennya yaitu metode. Di mana di sini ada misalkan kita mengambil ada 3 metode. Metodenya ada A, B, dan C. Sedangkan variabel dependennya nilai ujian, yang mana nilai ujian ini berskala rasio. Nah, dari ilustrasi ini maka beginilah bentuk dari data yang akan diuji dengan uji Kruskal-Wallis. Mana di sini dapat kita lihat dalam penelitian ini kita mengambil nilai ujian yaitu dengan berskala rasio. Nah, selanjutnya kita lihat kegunaan. Ada beberapa kegunaan dari uji Kruskal-Wallis ini. Yang pertama yaitu digunakan sebagai alternatif untuk uji one way ANOVA. Pertama kita lihat dulu apakah itu uji one way ANOVA. Uji one way ANOVA itu sendiri merupakan analisis varian satu faktor. Nah, ANOVA itu merupakan salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata data lebih dari 2 kelompok. Nah, dalam uji one way ANOVA itu ada salah satu asumsi yaitu normalitas. Nah, maka uji Kruskal-Wallis dapat dijadikan sebagai alternatif. Karena pada uji Kruskal-Wallis ini tidak ada asumsi untuk normalitas. Maka jika suatu data itu tidak memenuhi asumsi normalitas untuk uji one way ANOVA, kita dapat mengambil alternatif yaitu menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, yang kedua kegunaannya yaitu perluasan dari uji Mann-Whitney test. Nah, di mana uji Mann-Whitney test itu dia hanya dapat digunakan pada 2 kelompok variabel dependen. Sedangkan uji Kruskal-Wallis ini dapat digunakan pada lebih dari 2 kelompok variabel. Jadi untuk data-data yang mempunyai lebih dari 2 kelompok variabel dependen bisa dilakukan pengujian dengan uji Kruskal-Wallis. Selanjutnya kegunaannya yang ketiga yaitu menentukan apakah sampel independen itu berasal dari populasi yang sama atau berbeda. Nah, jadi di sini uji Kruskal-Wallis ini mengelompokkan sampel-sampel independen. Apakah populasinya A, B, atau C, dan seterusnya. Yang terakhir kegunaannya yaitu untuk membuat perbandingan antara 2 atau lebih variabel kuantitatif berbentuk ranking, di mana sampelnya itu merupakan sampel independen dan asumsi kenormalannya itu tidak terpenuhi. Nah, ini hampir sama dengan untuk menggunakan uji one way ANOVA tadi. Di sini uji Kruskal-Wallis itu tidak menuntut suatu data itu harus memenuhi asumsi kenormalitas atau kenormalan. Selanjutnya setelah kegunaan kita lihat asumsi atau syarat. Nah, ada beberapa asumsi atau syarat suatu data dapat dilakukan dengan pengujian uji Kruskal-Wallis ini. Yang pertama kita lihat dulu yaitu pengamatannya itu harus bebas satu sama lain. Kedua, data yang dianalisis itu terdiri dari 2 sampel acak.
minimal dari 2 sampel acak, maksudnya di sini. Karena kita akan melakukan perbandingan, maka tidak bisa kita gunakan jika data itu hanya ada 1 sampel. Selanjutnya, asumsi atau syarat dari uji Kruskal-Wallis ini yaitu variabel yang diamati itu harus kontinu. Maksudnya di sini hanya dapat digunakan untuk yang kontinu. Jadi diskret tidak bisa dilakukan dengan pengujian uji Kruskal-Wallis ini. Nah, yang terakhir yaitu jenis skala untuk variabel dependennya itu adalah minimalnya adalah ordinal. Ini telah kita ketahui tadi dari pengertian. Jadi untuk yang berskala nominal tidak bisa kita lakukan dengan uji Kruskal-Wallis ini. Nah, setelah kita melihat asumsi atau syarat, kita lanjutkan dengan hipotesis. Apa sih hipotesis dalam uji Kruskal-Wallis ini gitu? Nah, hipotesis yang digunakan untuk uji Kruskal-Wallis adalah tidak adanya perbedaan dari beberapa kelompok populasi yang diamati. Di mana H0-nya di sini yaitu K sampel berasal dari populasi yang sama, dan H1-nya K sampel berasal dari populasi yang berbeda. Nah, di sini untuk uji H-nya itu kecil sama dengan H0, itu bisa kita katakan dengan terima H0. Sedangkan sebaliknya untuk uji H-nya itu besar dari H0, maka itu tolak H0. Selanjutnya, rumus dari uji Kruskal-Wallis yang dapat dilihat di sini itu H, di mana keterangannya K itu merupakan banyaknya sampel, NI banyaknya kasus pada setiap sampel ke I, N besar atau sigma NI di sini banyaknya seluruh kasus, itu sigmanya, RI total ranking untuk setiap sampel ke I, sedangkan sigma I sama dengan 1 sampai K yaitu menunjukkan penjumlahan seluruh K sampel atau kolom-kolom mendekati distribusi chi-square dengan dB-nya itu K kurang 1 untuk ukuran sampel sebesar N yang cukup. Nah, langkah-langkah dari uji Kruskal-Wallis ini yang pertama kita kelompokkan dulu sampel sesuai dengan populasi yang telah ditentukan. Selanjutnya, setelah kita kelompokkan tadi, kita beri peringkat pada sampel berdasarkan urutannya. Pemberian peringkat ini dilakukan dari untuk yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, jadi yang paling kecil itu kita beri urutan 1, yang terbesar kita beri urutan N misalnya. Selanjutnya setelah kita berikan peringkat, kita tentukan hipotesis dan menentukan signifikansi atau alfa. Di sini alfa yang bisa kita gunakan yaitu dia harus kecil dari 50%. Selanjutnya menentukan kriteria pengujian. Nah, jika langkah 1 sampai 5 tadi telah tersusun, didapatkanlah statistik uji dengan menggunakan rumus yang tadi. Mari kita lihat contoh. Tapi sebelum kita melihat contoh, kita lihat dulu itu kaidah pengujiannya. Di sini ada 2 kelompok. Jadi jika NI-nya itu kecil sama dengan 5, kita bisa membandingkannya dengan H di tabel Kruskal-Wallis. Sedangkan jika NI-nya itu besar dari 5, kita membandingkannya itu dengan tabel chi-square. Nah, contoh, di sini kita mengambil data dari restoran fast food, di mana manajemen restoran fast food ini sangat ingin tahu pendapat langganannya mengenai pelayanan, kebersihan dan kualitas dari makanan dari restorannya itu. Nah, pihak manajemen ini ingin membandingkan hasil rating pelanggan untuk 3 shift yang berbeda. Karena restoran ini buka 24 jam, jadi ada 3 shift. Yang pertama yaitu shift pertamanya itu dari jam 4 sore sampai tengah malam. Shift kedua yaitu tengah malam sampai jam 8 pagi. Dan yang terakhir dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Nah, pelanggan diberi kesempatan untuk mengisi kartu saran. Pada penelitian ini, kartu saran itu atau customer card dipilih secara random untuk setiap shift. Rating digolongkan dalam 4 kategori yaitu 1 sampai 4. Di mana di sini 1 itu buruk, 3 itu biasa. 2 itu biasa, 3 itu baik, dan yang keempat itu sempurna. Nah, di sini kita mengambil alfa atau signifikansinya itu 5%.
Dengan alfa sama dengan 5% ini, dapatkah manajemen mengatakan bahwa karyawannya itu akan memberikan pelayanan, kebersihan, dan kualitas makanan yang sama sepanjang hari? Kita lihat, ini kita memberikan peringkat untuk setiap shift-nya. Setelah kita memberikan peringkat seperti pada tabel, kita lanjutkan dengan penentuan hipotesis. Di sini H0-nya yaitu pelayanan, kebersihan, dan kualitas makanan ketiga populasi itu sama. Pada ketiga shift-nya itu sama. Sedangkan untuk H1-nya itu pelayanan, kebersihan, dan kualitas makanan ketiga populasi itu tidak sama atau berbeda. Kita lanjutkan untuk penentuan tingkat signifikansi dan kriteria uji. Di sini tingkat signifikansinya itu kita ambil 5% seperti tadi di soal, atau 0,05, karena masing-masing dari shift-nya itu kita mengambil tadi 10, jadi N-nya ada 30. Nah, di sini kita lihat dari kriteria uji. Karena K-nya sama dengan 3 dan NI-nya berarti 10, 10, dan 10, maka kita menggunakan tabel C kuadrat. Dengan DF-nya itu K dikurang 1 atau sama dengan 2. Nah, di sini kita mengolah data menggunakan rumus H. Dapat dilihat, kita mendapatkan H-nya itu sebesar 2,6445. Karena data tadi kita lebih dari besar dari 5, jadi tabel yang kita gunakan yaitu tabel dari C-square, di mana alfanya 0,05 dengan DF-nya 2. Di sini kita dapatkan yaitu 5,9915. Karena hanya kecil dari C-square-nya, maka keputusannya itu terima H0. Nah, dapat kita ambil kesimpulan di sini, ketiga shift itu memberikan pelayanan, kebersihan, dan kualitas makanan yang sama sepanjang hari dengan tingkat keyakinan sebesar 95%. 95% ini kita dapat dari 100% dikurang dari 5%. 5% itu adalah tingkat signifikansi tadi. Nah, di sini ada beberapa catatan. Di sini kita lihat, jika ada observasi yang sama, perhitungan nilai H dapat dikoreksi dengan membagi persamaan H dengan suatu faktor. Di sini ada rumusnya. Nah, di mana TI itu banyaknya ranking yang sama dalam kelompok I. Yang G banyaknya kelompok ranking yang sama, N itu total sampel. Biasanya, jika observasi yang sama kurang dari 25%, pengaruh koreksi itu tidak terlalu berarti. Nah, di sini observasi yang samanya itu, untuk observasi 1 itu ada 3 yang sama, untuk observasi 2 ada 6 yang sama, observasi 3 14 yang sama, dan untuk observasi 4 itu ada 17 yang sama. Maka didapatlah nilai koreksi sebesar 3,0075 dengan tadi dibagi H itu dibagi dengan nilai koreksi yang tadi itu. Nah, jadi itulah yang dapat saya presentasikan dari uji Kruskal-Wallis ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.